Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang reologi. Untuk itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika, Bapak Irwandi M. Farm. Pembahasan kali ini, anggota kelompok kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Anggraini Palino, bisa disapa dengan Anggi. Kemudian ada rekan saya, Wasiti Arabia, yang biasa disapa dengan Wasiti. Kemudian ada Faradila Irianti Supiat, yang biasa disapa dengan Faradila. Kemudian yang terakhir ada Rahel Eukarista Meres, bisa disapa dengan Rahel. Baik, dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang apa itu reologi, kemudian yang kedua sifat atau sistem dan tipe alir suatu cairan yang meliputi Newton dan non-Newton. Kemudian ada fenomena thixotropi. Selanjutnya ada metode pengukuran atau penentuan teologi. Dan yang terakhir contoh aplikasi di bidang farmasi. Jadi langsung saja yang pertama kita bahas tentang pengertian reologi. Jadi reologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti reo dan logos. Nah, di mana reo itu yang artinya mengalir, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi jika digabungkan, reologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat alir. Jadi ada pula tujuan kita mempelajari reologi ini untuk menggambarkan sifat aliran suatu cairan maupun deformasi dari padatan. Nah, istilah yang dikenal juga untuk menggambarkan reologi itu adalah viskositas. Nah, jadi reologi itu merupakan ilmunya, sedangkan istilahnya itu biasa disebut dengan viskositas, yaitu tahanan suatu cairan untuk mengalir. Viskositas atau sederhananya itu kekentalan dari suatu cairan. Jadi yang pertama teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ada gambar saus tomat, madu, dan air. Kira-kira apakah persamaan dan perbedaan? Jadi persamaannya itu ketiga bahan itu sama-sama bisa mengalir. Tetapi perbedaannya juga itu memiliki tipe aliran yang berbeda-beda. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia tuh memiliki viskositas juga yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, jadi kita akan membahas tentang reologi. Jika dibahas reologi dalam bidang kefarmasian itu, kita akan menemukan bahwa reologi ini berhubungan dengan konsistensi dan sifat dari alir benda tersebut. Benda yang dimaksud ini merupakan benda yang akan kita gunakan atau yang akan kita proses. Jadi dalam reologi ini kita bisa terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama dapat mempengaruhi penerimaan bagi pasien. Nah, hal ini kaitannya dengan kenyamanan. Nah, untuk yang selanjutnya mempengaruhi stabilitas fisika kimia. Bahkan nanti juga dapat mempengaruhi bioavailabilitas suatu zat aktif. Nah, kemudian reologi ini juga nanti berkaitan dengan pengaruh terhadap pemilihan alat yang akan kita pakai nantinya ketika di bagian industri. Nah, khususnya itu pada proses produksi obat atau sediaan-sediaan tertentu. Oke, baik, kita masuk ke tipe aliran. Tipe aliran di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Newtonian. Nah, aliran Newtonian adalah suatu aliran yang memiliki kurva tegangan geser dan laju geser yang linier. Contoh larutan dengan uji Newtonian atau homogenitas adalah minuman berair seperti teh, kopi, bir, sirup gula, madu, jus saring, dan susu. Nah, tipe aliran yang kedua ada tipe aliran non-Newton. Sifat alir non-Newton adalah suatu sediaan yang akan mengalami perubahan viskositas ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Contoh sediaan dengan pengukuran viskositas non-Newton yaitu adalah larutan koloidal, emulsi, suspensi cair, salep, krim, dan massa suppositoria. Reologi non-Newton. Pada bidang farmasi lebih banyak ditemui bahan-bahan
dengan sifat non-Newton. Contoh pada sistem heterogen, cairan, dan padatan, seperti koloid, emulsi, suspensi, dan sedian setengah padat. Reologi non-Newton ini memiliki 3 tipe aliran. Yang pertama adalah plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Yang pertama, reologi plastis. Apa tipe aliran plastis? Yaitu tipe aliran atau sifat aliran yang menyerupai sistem Newton bila harga shearing stress di atas yield value, bila harga gaya yang dibutuhkan itu di atas hidup yield value. Itu apa? Nah, yield value adalah shearing stress minimal yang dibutuhkan suatu bahan dengan aliran plastis untuk dapat mengalir dengan pola atau sifat seperti aliran Newton. Yang kedua, tipe aliran non-Newton adalah pseudoplastis. Pseudoplastis ini sebagian besar bahan dan produk farmasi yang mengandung polimer. Alirannya pseudoplastis, misalnya tragakan, natrium, alginat, MCNA, bahan-bahan untuk membuat gel, MCNA. Bagaimana tipe aliran staf pseudoplastis? Apabila shearing stress meningkat, diberi gaya meningkat, maka molekul-molekul yang normal tidak beraturan akan mulai menyusun diri ke aliran. Bayangkan saja jika teman-teman membuat suatu sediaan yang mengandung MCNA. Untuk membuat gel, awalnya harus membuat MCNA dan air diaduk secara pelan. Yang di awal tidak beraturan, molekul-molekul yang normalnya tidak beraturan diaduk dan akan menyusun dari searah aliran. Setelah diaduk, molekul pelarut yang ada di fase gen tersebut akan terlepas ikatan dengan polimer, juga terlepas ikatannya dengan fase terdispensinya dan menyebabkan konsentrasi efektif dan ukuran molekul menurun. Misalnya viskositas pelarutnya lepas, maka molekulnya juga akan menurun. Nah, jadi di sini kalau kita membahas tentang reologi atau ilmu yang mempelajari tentang aliran, otomatis ada beberapa tipe aliran yang sebelumnya juga telah dibahas, yaitu ada tipe aliran Newton dan non-Newton. Nah, kalau tipe aliran non-Newton itu yaitu tipe aliran yang memenuhi hukum Newton. Di mana hukum Newton itu seperti apa? Yaitu di mana semakin besar viskositasnya sediaan, maka semakin besar pula gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan rate of sharing tertentu. Jadi di mana yang seperti N itu merupakan lambang viskositasnya. Jadi apabila viskositasnya besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Nah, ini berbanding lurus dengan gayanya. Jadi F ini adalah gaya yang dibutuhkan. Nah, dan G ini adalah rate of share-nya, jadi kecepatannya. Oke, baik, kita masuk kepada tiksotropi. Tiksotropi itu intinya menyatakan bahwa suatu sediaan cair dapat berubah ke bentuk awalnya, yaitu sediaan gel, tapi dengan syarat pada suhu tertentu dan perubahannya itu tidak bisa cepat, di mana definisi dari tiksotropi itu sendiri adalah pemulihan yang isoteram, yaitu suhunya sama dan lambat pada pendiaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya akibat adanya shearing. Nah, tiksotropi itu sendiri hanya dapat terjadi pada dua tipe aliran, yaitu aliran plastis dan aliran fisioplastis.
Nah, pada keadaan diam, dia menunjukkan keadaan kaku seperti gel. Terus ketika diberi shear, strukturnya akan pecah. Nah, gelnya akan berubah menjadi larutan. Ketika shearnya ditiadakan, strukturnya tidak bisa langsung kembali dengan cepat, melainkan dengan tahap demi tahap partikel-partikelnya akan terbentuk kembali. Penentuan sifat reologi itu biasanya menggunakan dua jenis alat. Yang pertama ada viskometer satu titik dan yang kedua ada viskometer titik ganda. Nah, viskometer satu titik itu biasanya digunakan untuk bahan yang bersifat Newton. Sedangkan viskometer titik ganda, shearing stressnya dapat diubah-ubah sehingga menghasilkan rate of shear yang dapat berubah pula. Nah, viskometer titik ganda ini biasanya digunakan untuk bahan yang bersifat non-Newton. Nah, dapat kita lihat bersama di situ ada gambar alat. Nah, alat itulah yang biasanya digunakan untuk mengukur viskositas yang Newton. Nama alat itu adalah viskometer Oswald atau yang biasa dikenal dengan viskometer kapiler. Caranya yaitu viskositasnya ditentukan dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir karena gravitasi melewati dua tanda melalui suatu tabung vertikal. Biasanya dibandingkan terhadap waktu alir cairan standar. Makanya dari itu kita perlu tahu viskositas alir cairan standar itu berapa. Media yang biasanya digunakan di situ adalah air. Nah, di situ juga terdapat rumus. Nah, rumusnya yaitu N1 per N2 sama dengan P1 kali L dibagi P2 dikali L2. Nah, di situ ada viskometer cup and pop atau Stormer. Ini biasanya digunakan untuk bahan yang bersifat non-Newton. Selanjutnya kita masuk dalam pengaplikasian reologi dalam sediaan farmasi. Jadi apa saja pengaplikasiannya? Jadi yang pertama itu kita bisa memprediksi konsistensi, kemudian kenyamanan penggunaan dari stabilitas fisika dalam produk. Nah, jika kita ingin menggunakan sebuah sediaan liquid, otomatis kita harus memperhatikan kenyamanan ketika digunakan. Contohnya itu seperti sediaan salep, sirup, kita harus melihat atau mengukur konsistensinya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa mempelajari beberapa kekuatan dalam viskositasnya itu di dalam reologi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah aplikasi. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan jenis dan tipe alat produksi yang akan digunakan. Jadi tergantung tipe alirannya untuk penentuan jenis dan tipe. Nah, alat ini tergantung alirannya. Aliran tersebut dari tipe aliran apa. Nah, lalu yang selanjutnya mempengaruhi penerimaan aseptabilitas pasien. Ini berhubungan dengan pemudahan pengeluaran dari wadah. Nah, kelembutan pengolahan dari sediaan-sediaan semi solid. Jadi, itu adalah aplikasi yang berhubungan dengan sediaan farmasi. Jadi, ada pula kesimpulan dari pembahasan yang telah kami bahas, di mana reologi itu merupakan ilmu yang mempelajari sifat air atau bisa dikenal dengan istilah viskositas. Jadi, tipe aliran reologi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu Newton dan non-Newton. Jadi contoh tipe aliran Newton itu yaitu minuman berair seperti kopi, teh, dan bir. Kemudian sedangkan non-Newton itu yaitu emulsi, suspensi cair, dan salep.